Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yesa Sri Intan Rahayu dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 232110002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis novel Ajab dan Sengsara karya Meradi Siregar dengan pendekatan sosiologi sastra. Terdapat identitas buku. Yang pertama ada judulnya adalah Ajab dan Sengsara, ditulis oleh Merari Siregar, cetakan pertama pada tahun 1936 serta cetakan ke-32 pada tahun 2011. Di sini saya menggunakan cetakan yang ke-32 untuk menganalisisnya. Merari Siregar lahir pada 13 Juli tahun 1896. Meradi Siregar pernah bersekolah di Quick School East and West di Gunung Sahari, Jakarta pada tahun 1923. Dia bersekolah di sekolah swasta yang didirikan oleh Vereniging Dutchman Oost and West yang pada masa itu merupakan organisasi yang aktif memperakirkan politik etis di Belanda. Pekerjaan beliau sebagai sastrawan. Novel Ajat dan Sengsara karya beliau ini merupakan roman pertama yang diterbitkan di Balai Pustaka. Selanjutnya adalah latar belakang. Karangan fiksi adalah karangan kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Pengarang biasanya membentuk karangan dalam sebuah novel, cerita pendek, dan lainnya. Pengarang terkadang menceritakan permasalahan kehidupan manusia yang sebenarnya dikarenakan sastra merupakan gambaran dari kehidupan masyarakat, salah satunya kenyataan dalam kehidupan sosial. Novel adalah karya sastra yang memuat nilai-nilai budaya, moral, pendidikan, dan sosial. Menurut Nur Hadi dan Daud, novel merupakan karya sastra fiksi yang memberikan gambaran kehidupan dunia yang baru. Dunia yang akan dihasilkan merupakan hasil imajinasi yang dibangun oleh pengarang. Novel Azab dan Sengsara karya Meradi Siregar ini memberikan gambaran-gambaran persoalan sosial yang terjadi terutama pada era 1920-an di mana adat istiadat masih menjadi patokan untuk kehidupan dan jarang ada orang yang menentang. Untuk memahami karya sastra yang mengangkat dari kisah masyarakat dengan memiliki unsur sosial di dalamnya, diperlukan suatu pendekatan yaitu pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan studi mengenai karya sastra yang melibatkan struktur sosialnya. Yang menggabungkan struktur sosial dan sosiologi adalah Selo Sumarjan dan Selo Sumardin. Mereka mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengaitkan dengan struktur sosial. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan masalah sosial. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinopsis dari novel Ajab dan Sengsara, serta untuk mengetahui masalah sosial dan budaya serta adat istiadat yang terjadi dalam novel Ajab dan Sengsara. Kemudian ada pembahasan. Sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan struktur sosialnya, sehingga penelitian sosiologi sastra baik dalam bentuk ilmiah maupun aplikasi praktis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan unsur karya sastra dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan struktur sosial yang terjadi di sekitarnya. Menurut Ratna pada tahun 2003. Sosiologi sastra yang akan diungkapkan dalam novel Ajab dan Sengsara ini mengacu pada masalah sosial yakni adat istiadat, perjodohan, kepercayaan pada dukun, percaya pada roh yang sudah meninggal, kedudukan marga, masalah warisan, serta penyiksaan. Analisis sosiologi sastra ini akan dilakukan dengan satu pendekatan yang diturunkan oleh Selo Sumarjan dan Solaiman Sumardi yang menyatakan bahwa sosiologi sastra merupakan studi mengenai karya sastra yang melibatkan struktur sosialnya. Dengan hal ini peneliti mengaitkan struktur sosial dengan masalah sosial yang ada dalam novel. Selanjutnya ada sinopsis. Novel ini merupakan tonggak lahirnya novel modern di Indonesia yang menceritakan kisah percintaan yang berujung kesengsaraan, membawa petaka yang memupus cintanya sampai ke lubang kematian. Tokoh utama dalam novel ini bernama Aminuddin dan Mariamin.
berujung kesengsaraan karena perbedaan derajat. Aminuddin merupakan anak dari kepala kampung yang sangat kaya dan sangat terkenal di antero Luhak Sipirok. Sementara itu Maryamin adalah seorang anak yang miskin hanya tinggal di gubuk bersama ibunya dan adiknya. Kehidupan Maryamin sebelum ditinggal pergi oleh ayahnya hidup dengan berkecukupan, namun tidak bertahan lama karena ayahnya termasuk orang yang serakah, boros, serta sering mencari perkara dengan orang lain. Bahkan dengan adik dari keluarganya dianggap saingan karena takut harta yang dimiliki oleh ayah Maryamin diambil, hingga ayah Maryamin sakit karena memikirkan perkara-perkara hartanya. Ayah Maryamin meninggal dunia yang meninggalkan beberapa hutang dan akhirnya membuat kehidupan Maryamin dan ibunya menjadi miskin. Terdapat masalah sosial dan budaya serta adat istiadat. Yang pertama ada adat istiadat. Adat istiadat yang terjadi di daerah masyarakat Sipiro, Tanah Puli Selatan Batak, Sumatera Utara pada tahun 1920-an. Suku Batak sangat dikenal dengan kebiasaan uniknya dari nada bicara, silsilah keturunan yang ditunjukkan oleh marganya, serta adat istiadatnya. Suku Batak menjadi suku yang terbanyak di Indonesia, di mana kebudayaan dan memegang erat tradisi serta adat istiadat. Maka dari itu, suku Batak masih menjalankan adat dan budaya dalam kehidupan sosial mereka, dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sama dengan keadaan pada tahun 1920-an yang digambarkan di dalam novel Ajat dan Sengsara seperti melakukan perjodohan, mempercayai dukun, dan warisan. Adat istiadat ini menjadi permasalahan sosial karena anak tidak diberi kebebasan dan harus di bawah tekanan adat. Yang kedua, perjodohan. Salah satu tradisi yang masih berlaku di masyarakat Sipiro pada tahun 1920-an yang mungkin masih berlangsung sampai saat ini adalah perjodohan. Melakukan proses yang melibatkan kedua keluarga untuk merencanakan pernikahan atau ikatan hubungan tanpa sepengetahuan anak-anak mereka. Perjodohan biasanya dilakukan untuk mempertahankan kedudukan yang seimbang antara dua keluarga. Maka dari itu, anak-anak tidak mempunyai kebebasan dalam memilih pasangan hidup mereka. Dan tradisi ini menimbulkan istilah kawin paksa. Kawin paksa menjadi masalah sosial karena melanggar hak asasi individu serta akan menyebabkan perasaan yang begitu tertekan oleh keadaan yang tidak diharapkan. Seperti yang terjadi kepada Aminuddin di dalam novel Ajab dan Sengsara, Aminuddin dijodohkan dengan perempuan yang tidak dikenal karena keinginan dari ayahnya. Aminuddin tidak bisa memilih Maryamin untuk dinikahinya karena Aminuddin harus menuruti kehendak orang tuanya itu. Seperti pada kutipan berikut, benar permintaan ini tiada sebagai permintaan Ananda, tetapi janganlah anakku lupakan kesenangan dan keselamatan anak itulah yang dipikirkan oleh kami orang tuamu. Oleh sebab itu haruslah anak itu menurut kehendak orang tuanya. Kalau ia hendak selamat di dunia, itu pun harapan bapa dan ibumu serta kaum-kaum kita, anakku akan menurut permintaan kami, yakni Anakda terimalah menantu ayahanda yang kubawa ini pada halaman 151. Di dalam novel Ajab dan Sengsara tidak hanya Aminuddin saja yang mengalami sistem perjodohan dan kawin paksa, Maryamin juga mengalaminya. Maryamin dijodohkan oleh ibunya kepada seorang pemuda yang suka makan gaji seperti pada kutipan berikut, bukan mudah menjadi perempuan, kata ibunya. Laki-laki itu lain meskipun ia melambat-lambatkan perkawinan, tak seberapa menyusahkan dia. Bila hatinya nanti tergerak hendak beristri, dapatlah ia dengan segera mencari perempuan. Akan tetapi perempuan itu kalau ia hendak bersuami, bolehkah ia nanti masuk ke luar negeri orang yang akan mencari jodohnya? Oleh sebab itu, baiklah anakku, janganlah melalui permintaan bunda ini. Lagi pula manusia itu harus juga diperjodohkan. Jadi tidaklah faedahnya kita segan-segana karenanya. Pada halaman 162. Yang ketiga ada perdukunan. Masyarakat di daerah Sipirok sangat mempercayai dengan perdukunan yang disebut datu dalam bahasa di sana. Dalam pandangan masyarakat, datu diyakini sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah, seperti menyembuhkan yang sakit, mengatasi masalah sebelum melakukan pekerjaan. Perdukunan ini berlaku di daerah Sipirok di mana ayah Aminuddin meminta saran kepada dukun mengenai Maryamin yang akan menjadi menantu, tetapi kedudukannya berbeda. Seperti pada kutipan berikut, ayah Aminuddin tidak jadi pergi ke rumah ibu Maryamin. Istrinya mencoba membujuk-bujuk suaminya akan menurut permintaan anaknya itu.
Akan tetapi, suaminya tiada bersetuju dengan maksud istrinya itu. Setelah seminggu lamanya, pada suatu malam berkata pada istrinya, "Kalau engkau mengerasi juga baiklah, akan tetapi baiklah kita berhati-hati, karena mengambil jodoh anak itu tiada dipermudahkan. Kamu mengatakan Maryamin juga baik menantu kita. Kalau demikian baiklah kita pergi mendapatkan Datu Naserdung, akan bertanya untung dan rezeki Aminuddin. Bila ia beristrikan Maryamin. Pada keesokan harinya pergilah kedua laki-laki istri itu membawa nasi bungkus ke rumah Datu itu. Setelah habis makan, mereka pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Datu itu menanyakan laki-laki dan orang tuanya, nama anak gadis itu serta orang tuanya pula. Kemenyan pun dibakarkan sehingga rumah itu penuh dengan asap dan bau kemenyan. Beberapa lamanya dukun itu mengangguk-angguk kepalanya, perlahan-lahan serta berbisik membaca doa dan mantra. Kemudian ia membuka buku yang terletak di bawah pedupaan itu, lalu dibacanya ayat yang tertulis di dalamnya. Hubungan antara Aminuddin dan Maryamin tidak baik. Awalnya laki istri selamat dan beruntung. Lepas 2 tahun lahir seorang anak laki-laki tetapi harus ia berusia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia pada halaman 136 sampai 137. Menjadi masalah sosial karena berdampak pada cara berpikir masyarakat sehingga kepercayaan pada Tuhan itu tidak ada. Padahal perdukunan ialah hal mitos yang dibuat-buat oleh manusia. Pada hakikatnya kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Agung yang telah menciptakan semua makhluk hidup. Perihal jodoh sudah dituliskan oleh Sang Pencipta. Takdir yang dialami akan baik atau buruk tergantung dari doa dan perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat, kepercayaan pada roh manusia yang telah meninggal. Pada novel ini, masyarakat Sipirok selain percaya pada dukun, mereka percaya pada hal mistis yaitu roh manusia yang sudah meninggal, terlebih jika arwah tersebut adalah orang tua. Kepercayaan ini timbul disebabkan orang tua dianggap memainkan peran penting di dalam keluarganya. Apapun yang diucapkan oleh orang tua selalu didengar dan ditaati oleh anak-anak mereka. Orang tua yang sudah meninggal dipercayai arwahnya masih berada di sekitaran rumah. Oleh karena itu, kuburan yang sudah meninggal perlu dikunjungi, dibersihkan, dan diberikan sesajen. Kepercayaan itu telah berjalan lama di masyarakat Sipirok yang menjadi tanda penghormatan bagi orang yang telah meninggal. Namun bisa saja hal ini menjadi mitos karena pada dasarnya orang yang sudah meninggal arwahnya hanya 7 hari setelah meninggal di sekitaran rumah menurut agama. Di dalam novel ini dibicarakan oleh salah satu tokoh utama yaitu Maryamin yang ingin merantau ke Medan bersama suaminya. Maryamin memutuskan untuk mengunjungi makam ayahnya yaitu Sultan Baringin. Seperti pada kutipan berikut. Maryamin telah bersedia meninggalkan Sipirok menuju Medan tempat yang ramai itu. Waktunya berangkat pun sudah dekat, yakni besok hari Jumat. Karena kawan telah dapat malam itu yakni malam Jumat, pergilah si ibu dengan Maryamin membawa cembung yang berisi air dengan limau purut, serta bunga-bunga. Pergi mengunjungi kuburan mendiang Sultan Baringin. Setelah mereka sampai, maka Maryamin memandang ke tanah. Sesuatu pun tak ada. Ia berkata-kata karena terkenang olehnya kejadian yang sudah-sudah tatkala Sultan Baringin masih hidup. Pada halaman 164. Kamu mempercayai roh yang sudah meninggal bisa berdampak pada kesehatan mental dan interaksi yang negatif di masyarakat. Kelima, ada kedudukan marga dan sistem pengaturannya. Marga merupakan hal terpenting bagi orang Sipiro karena menjadi identitas bagi dirinya di kalangan masyarakat Sipiro. Marga di sini menjadi hal untuk menentukan peraturan serta status sosial yang dilatar belakangi dari bapak yang telah menikah mewariskannya kepada keturunannya. Seperti pada kutipan berikut, untuk menjelaskan adat istiadat orang Batak, lebih-lebih adat perkawinannya. Baiklah diterangkan sekadar aturan-aturan yang harus dituruti orang dalam perkawinan itu. Adapun masing-masing orang Batak mempunyai suku atau marga. Seorang anak yang baru lahir beroleh marga bapaknya. Ada bermacam-macam, misalnya Diluhan, Sipirok, Siregar, dan Harahap yang terbanyak. Marga-marga lain ada di Pula, umpanya Pane, Pohon Sibuan atau Hasibun, dan lain-lain. Pada halaman 139. Dalam kutipan di atas menunjukkan marga harus menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup. Sebelum memutuskan untuk menikah, masyarakat Sipirok untuk menjadi adat untuk mengetahui marganya terlebih dahulu. Perkawinan antara individu yang memiliki marga sama maka dianggap pelanggaran dan tidak diperkenankan untuk menikah. Di dalam kutipan ini, apa marganya? Siapa orang tuanya? Tanya istrinya. Marga Siregar dan bapaknya kepala kampung. Maka barang siapa yang hendak kawin, tidaklah boleh mengambil perempuan Siregar meskipun mereka itu sudah
jauh antaranya. Artinya nenek-nenek moyang mereka itu yang beratus tahun dahulu yang bersaudara. Mereka itu tiada boleh mengambil dalam perkawinan karena dilarang keras oleh adat. Akan tetapi anak muda marga Siregar boleh mengambil seorang perempuan yang marga harahap meskipun perkaumannya anak itu masih dekat. Upama senene dengan ia artinya nenek si laki pihak ibu, nenek si perempuan dari pihak papa. Pada halaman 138 sampai 139. Yang keenam ada sistem pengaturan warisan Batak Angkola. Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal. Masyarakat Batak Angkola mengatur sistem warisan menggunakan sistem. Sistem ini menetapkan garis keturunan laki-laki atau ayah sebagai dasar, sehingga dalam hukum waris yang ada di dalam adat ini, hanya laki-laki yang boleh menerima warisan, sedangkan perempuan hanya bisa menerima bagian dari keluarga suaminya atau mendapatkan hibah atau pemberian secara sukarela. Hal ini terjadi karena anak laki-laki merupakan pewaris marga dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarganya, seperti merawat adik-adiknya hingga menikah dan mengurus orang tuanya sampai menutup usia. Dalam cerita Ajab dan Sengsara, dijelaskan antara pembagian warisan Baginda dan Sultan Baringin, seperti pada kutipan berikut. Ayah Aminuddin atau yang dikenal dengan Baginda di atas boleh dikatakan seorang kepala kampung yang terkenal di antara Luhak Sipiro. Harta bendanya amatlah banyaknya. Adapun kekayaan yang sederhana itu tiada sekali diperolehnya, asalnya peninggalan orang tuanya. Pada halaman 18, Sultan Baringin resah karena kembalinya saudara yang berbeda nenek ke kampung halaman untuk menagih harta warisan. Kekayaan Sultan Baringin memang didapatkan dari mendiang neneknya yang laki-laki. Dan saudaranya Baginda Mulia berhak atas warisan itu karena mereka sama laki-laki. Pada halaman 103. Yang ketujuh, penyiksaan. Penyiksaan adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit kepada seseorang. Dalam novel ini, Mariamin sebagai tokoh utama mengalami penyiksaan oleh suaminya karena kecemburuan terhadap Aminuddin yang mendatangi rumah miliknya untuk bertemu dengan Mariamin tanpa sepengetahuan dirinya. Akhirnya menyebabkan pertengkaran dan penyiksaan kepada Mariamin, seperti pada kutipan berikut. Pertengkaran yang serupa itu kerap kali kejadian di antara mereka itu sehingga akhir-akhirnya Kasibun yang bengis itu tersegan menampar muka Maryamin. Bukan ditamparnya saja, kadang-kadang dipukulnya dan disiksanya. Semalam-malam Maryamin diusirnya dari tempat tidur, keluar dari kamar tiada boleh. Pintu sudah dikuncinya. Di atas lantai batu kamar itu tidak ada tikar, sepotong pun tiada. Hendak tidur di atasnya itu pun tidak mungkin karena lantai itu dirusnya dengan air. Kalau ia menangis sehingga suaranya kedengaran, Kasibun pun menyepak atau menempelengnya pada halaman 178. Terakhir ada kesimpulan. Novel Ajab dan Sengsara karya sastrawan Merari Siregar pada tahun 1986 sampai 1940 merupakan roman pertama Indonesia yang diterbitkan di Balai Pustaka pada tahun 1920. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang masih digunakan dan masih kental di daerah Sipiro. Melalui novel ini, Merari Siregar menceritakan kehidupan yang sangat terikat dengan masalah sosial serta adat istiadat, sehingga menimbulkan beberapa masalah sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra yang terdapat dalam novel Ajab dan Sengsara karya Merari Siregar meliputi kawin paksa yang terjadi pada tokoh utama yaitu Aminuddin dan Maryamin, kepercayaan dukun yang menjadi dasar pernikahan Aminuddin, kepercayaan pada roh yang telah meninggal, kedudukan marga yang menjadi dasar untuk menjalin sebuah hubungan, dan sistem pengaturan warisan yang hanya diturunkan kepada anak laki-laki saja. Mirari Siregar telah mengangkat tema yang sederhana dalam novel ini. Kehidupan masyarakat Sipiro benar-benar diceritakan dengan memegang teguh adat istiadat yang ada. Banyak sekali nilai dan amanat yang ingin disampaikan beliau dalam novel ini. Di antaranya dalam kebiasaan yang kurang baik dan sempurna di tengah-tengah masyarakat, serta masalah kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan yang telah ketinggalan zaman. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi sastra juga berhasil menemukan masalah sosial yang diungkapkan dalam novel dengan kehidupan masyarakat di daerah Sipirok pada tahun 1920, yaitu masalah kawin paksa, perdukunan, serta penyiksaan yang dilatar belakangi oleh adat istiadat di kota Batak Sipiro. Cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Yesa Sri Intan Rahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.